Sedulurku yang dikasihi Gusti, dalam perjalanan hidup ini kita sering diperhadapkan pada pilihan sulit. Antara jalan A atau jalan B, antara lanjut atau berhenti. Di saat seperti itu seringkali kita mendengar nasihat, ikuti saja kata hatimu, atau percayalah pada good feelingmu. Namun pertanyaannya, apakah firasat perut atau good feeling itu dan selalu benar? Mari kita bedah secara mendalam, namun tetap santai. Untuk membantu kita memilih, ada dua kompas batin yang sering muncul. Gut feeling, firasat perut, dan knowingness, pengetahuan batin yang murni. Meskipun keduanya terasa serupa, ada perbedaan mendasar yang harus kita pahami agar tidak keliru dalam melangkah. Mengenal gut feeling, sinyal tubuh dan rasa aman. Good feeling sebenarnya bersumber dari pusat energi kedua manusia yang berkaitan erat dengan rasa keamanan, safety. Tubuh kita secara biologis adalah perangkat yang paling prekognitif atau mampu merasakan tanda-tanda sebelum sesuatu terjadi. Namun ada syarat penting agar firasat ini akurat. Tubuh Anda harus berada dalam kondisi homeostasis atau keseimbangan yang sempurna. Berikut adalah karakteristik gut feeling yang perlu kita waspadai. Jika seimbang, saat batin tenang dan selaras, gut feeling akan memberitahu Anda ke arah mana harus melangkah. Jika dipicu rasa takut, apabila Anda merasa takut akan masa depan atau takut pada ketidakpastian, gut feeling akan berteriak agar Anda tetap aman dan menyuruh Anda untuk tidak mengambil risiko. Keterbatasan. Dalam kondisi penuh ketakutan, firasat ini bukanlah bentuk pemahaman yang paling cerdas atau berevolusi, melainkan hanya mekanisme pertahanan diri. Ini diibaratkan tubuh kita itu mempunyai kompas yang sangat bagus, selalu bisa menunjukkan ke arah utara dengan presisi. Namun bila ada magnet yang sangat kuat, yaitu rasa takut atau khawatir yang berlebihan, maka petunjuk itu akan menjadi bias. Mengenal knowingness, cahaya tanpa keraguan. Berbeda dengan gut feeling, knowingness adalah bentuk koneksi yang lebih tinggi, yaitu hubungan langsung dengan ilahi, divine, atau apa yang disebut sebagai the field, medan energi. Ini adalah sebuah bentuk pengetahuan yang melampaui logika manusia. Ciri khas dari knowingness adalah tanpa keraguan. Saat knowingness itu hadir, tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hati. Semuanya terasa sejelas cahaya siang hari. Bukan dari masa lalu, informasi ini tidak berasal dari ingatan masa lalu Anda, dan bukan pula hasil dari proses berpikir otak analitis. Impuls murni, ia hadir sebagai sebuah impuls atau getaran langsung dari alam semesta, the field, yang masuk ke dalam kesadaran kita. Perbedaan utama, perbedaan paling mencolok terletak pada apa yang menggerakkannya. Good feeling seringkali berkaitan dengan insting bertahan hidup dan rasa aman di dunia fisik. Jika motivasinya adalah rasa takut, maka ia hanya akan mengurung Anda di zona nyaman agar Anda tidak celaka menurut hitungan logika tubuh. Sedangkan knowingness adalah kepastian spiritual yang murni. Masalah biasanya muncul justru setelah kita menerima knowingness tersebut. Otak analitis kita mulai rewel dan mempertimbangkan pendapat orang lain atau konsekuensi sosial yang akhirnya merusak kejelasan dari petunjuk ilahi tersebut. Dalam dunia pengembangan diri modern, tubuh kita sebenarnya adalah instrumen yang luar biasa. Secara ilmiah, tubuh kita adalah perangkat yang paling prekognitif atau memiliki kemampuan untuk merasakan sesuatu sebelum hal itu terjadi. Ketika tubuh kita berada dalam kondisi homeostasis atau keseimbangan yang sempurna, gut feeling atau firasat kita akan memberitahu ke arah mana kita harus melangkah. Dalam bahasa Jawa, ini sering kita sebut sebagai olah roso, di mana hati dan pikiran selaras, sehingga kita bisa menangkap sinyal-sinyal halus dari alam semesta. Namun kita harus eleng lan waspodo. Tidak semua bisikan di dalam perut itu adalah petunjuk suci. Jika Anda membuat pilihan berdasarkan rasa takut atau trauma masa lalu, maka good feeling tersebut hanya akan berteriak, jangan ke sana, cari aman saja. Di titik ini, firasat tersebut bukanlah bentuk pemahaman yang berevolusi atau cerdas, melainkan hanya mekanisme pertahanan diri agar kita tetap berada di zona nyaman. Ini selaras dengan ajaran Islam bahwa rasa takut yang berlebihan seringkali datang dari was-was setan yang menghalangi kita untuk maju dan bertawakal. Lalu,
Bagaimana cara membedakannya dengan petunjuk yang benar-benar datang dari Sang Khalik atau yang disebut sebagai knowingness? Ketika kita terhubung dengan divine atau hidayah dari Allah melalui medan energi, the field, rasanya akan sangat berbeda. Pengetahuan ini tidak datang dari ingatan masa lalu, bukan pula hasil dari otak analitis yang sibuk berhitung. Ia datang seperti sebuah impuls atau cahaya, nur, yang masuk ke dalam jiwa. Sangat jelas sebening kristal, dan yang paling penting, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Saat itu terjadi, Anda tidak lagi bertanya, kenapa atau bagaimana. Anda hanya tahu bahwa itulah jalannya. Ini diibaratkan kita dapat mengunduh informasi dari semesta yang sangat murni. Masalahnya, seringkali setelah kita mendapatkan petunjuk yang jelas tersebut, otak analitis kita mulai rewel. Kita mulai berpikir, aduh, kalau saya pilih ini, nanti orang lain bilang apa? Atau, nanti si A tersinggung tidak ya? Inilah yang sering menghambat keberkahan. Kita membiarkan pikiran logis yang terbatas merusak koneksi spiritual yang sudah selaras. Oleh karena itu, kunci utamanya adalah keselarasan atau alignment. Saat kita tenang, seimbang, dan berserah diri sepenuhnya, tawakal, tubuh kita akan bicara melalui firasat yang jujur. Namun jika rasa takut masih mendominasi, berhentilah sejenak. Jangan mengambil keputusan saat hati sedang gundah. Sebagai bukti dukung secara ilmiah dari sumber yang kita bahas, penelitian menunjukkan bahwa tubuh manusia memiliki sistem saraf entrik di area perut yang bertindak sebagai otak kedua. Namun ia hanya berfungsi optimal sebagai panduan masa depan jika kondisi biologis kita dalam keadaan stabil atau homeostasis dan tidak terpicu oleh respon stres. Jadi, sedulur sekalian, mari terus belajar untuk hening. Neng, ning, nung, nang. Dengan ketenangan kita bisa membedakan mana yang sekadar rasa takut dan mana yang merupakan petunjuk murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masa depan kita yang lebih baik. Matur nuwun, semoga bermanfaat.